Selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi Yesus Kristus. Kiranya kita tetap semangat dan dalam rasa syukur selalu. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, mari kita lebih dulu menundukkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini, Jumat tanggal 10 September 2021, terambil dari Yohanes 12 ayat 47. Firman Tuhan berkata, "Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Asa moluadong nau bege hataku, gak bilang diraduti. Dada ahu manguhum ibana. Ai dada lau manguhum portibion. Na lau paluahon portibiodo, ubain naro au." Demikian firman Tuhan. Topik, Yesus datang untuk menyelamatkan. Jemaat Kristus yang saya kasihi, Yesus datang ke dunia ini dengan misi dan tujuan untuk menyelamatkan manusia dari alam maut dan kematian kekal, dengan memberikan anugerah kehidupan kekal di sorga bagi orang yang percaya dan mempercayakan hidupnya hanya kepada Yesus. Allah mengutus Yesus ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia dan memulihkan hubungannya dengan Allah yang telah terputus sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Jadi jelas, Allah menghadirkan Yesus ke dunia berdasarkan kasih. Ia tahu bahwa manusia memang berdosa, tetapi dengan kasih-Nya Ia mengambil inisiatif untuk memulihkan hubungannya dengan manusia yang telah terputus itu. Saudara terkasih, firman Tuhan hari ini sungguh menyejukkan, di mana Tuhan Yesus datang bukan untuk menghakimi, namun untuk menyelamatkan. Ini dikatakan karena kedatangan Kristus yang pertama memang bukan sebagai hakim, tetapi sebagai penyelamat. Artinya, karena Tuhan sangat ingin menyelamatkan kita, Tuhan tidak menggunakan hak untuk menghakimi. Tetapi kalau kita tidak percaya, jangan mengira kita akan luput dari tangan Allah, karena firman akan menghakimi. Bisa kita lihat di ayat 48. Tuhan kita Tuhan yang berbelas kasih, bukan menghukum dengan penghakimannya, namun menyelamatkan. Pada waktu kedatangannya yang kedua kali, Tuhan Yesus akan datang sebagai hakim yang akan menghakimi dunia ini. Saudara terkasih, kasih-Nya memperbarui hidup kita dengan sikap optimis, dan dengan demikian bisa memandang segalanya dengan positif pula. Karena itu kita tidak perlu takut dan segan kepada Yesus, karena Ia datang ke dunia ini bukan untuk menghakimi, mencari kesalahan kita dan lalu menghukumnya. Yesus datang malah untuk menawarkan keselamatan, dan Ia pun tidak memaksakan kehendaknya. Ia hanya mengulurkan tangannya dan membiarkan kita untuk menyambutnya ataupun tidak. Sekali lagi, Dia tidak pernah memaksakan kehendaknya. Inisiatif sekarang ada di diri kita. Apakah kita mau menyambut uluran tangan Yesus, dan diri kita pun akan diangkatnya dan diselamatkan dari dosa? Atau kita mengabaikan tawarannya tersebut dan kita tetap asik dengan kehidupan dan ego kita sendiri? Pilihan ada pada kita dengan segala konsekuensinya. Tentunya sikap dan pilihan kita harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya teringat dengan sebuah ilustrasi khotbah seorang pendeta dalam salah satu kebaktian minggu. Kisahnya begini. Ada sekelompok anak kecil yang selalu mandi di sebuah sungai sekitar 500 meter dari sebuah perkampungan. Sungai ini tenang, namun membahayakan karena ada buaya di dalamnya. Buaya ini tanpa diduga-duga akan keluar untuk mencari mangsa tanpa terkecuali termasuk manusia. Sebenarnya para orang tua sudah seringkali menegur anak-anak mereka agar jangan bermain di sungai itu. Ya, namanya juga anak-anak. Sebelum terjadi sesuatu, tidak mau mendengarkan. Suatu hari, seorang anak tiba-tiba bermain lebih ke tengah sungai
Teman-temannya yang lain mengingatkan agar jangan jauh. Namun anak ini tidak peduli. Tanpa diduga, buaya muncul dan mengejar anak ini. Sontak saja, anak ini jadi kaget ketakutan. Dia berusaha berenang ke tepian sambil menjerit minta tolong. Teman-teman yang lain juga ketakutan dan meninggalkan dirinya. Untung saja, rumah anak ini dekat dengan sungai sehingga segera dikabari kepada orang tuanya. Mendengar berita ini, sang ayah anak ini langsung berlari kencang menuju arah sungai. Ketika tiba di sungai, dia melihat buaya tersebut hampir memakan anaknya. Untuk itu, tanpa pikir panjang, si ayah segera turun ke sungai dan berusaha menyelamatkan anaknya. Sang ayah berusaha melawan buaya demi keselamatan anaknya. Sang anak selamat, namun sayang sekali, sang ayah luka-luka, bahkan salah satu kakinya digigit buaya. Kemudian datang penduduk yang lain untuk menyelamatkan mereka. Anak ini baru menyesal sambil memeluk ayahnya yang sudah sekarat. Kisah di atas menceritakan bagaimanapun jahatnya sang anak karena tidak pernah memperdulikan nasihat sang ayah. Namun sang ayah tetap mengasihi dia, bahkan rela berkorban untuk keselamatan anaknya. Peristiwa ini juga mengingatkan kita akan kisah Yesus Kristus kurang lebih 2000 tahun yang lalu, yang rela menderita, disalibkan, dan pada akhirnya mati demi dosa-dosa manusia. Tuhan tetap sayang dengan menegur sambil memanggil umat manusia untuk kembali kepadanya. Tentu saja kita adalah orang percaya yang tahu berterima kasih dan menghargai pengorbanan Tuhan Yesus. Kita tidak ingin menyesal nantinya dan tidak mengabaikan tawaran Tuhan Yesus. Karena itu, marilah kita datang kepadanya dan segeralah menyambut uluran tangannya untuk hidup melakukan pekerjaan yang baik dan memuliakan namanya sebagai orang percaya yang telah menerima anugerah keselamatan itu. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang mengingatkan kami orang percaya untuk mau mendengar dan melakukan perkataan-Mu sebagai ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu atas keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami. Ya Bapa, berkatilah yang berulang tahun hari ini. Sembuhkanlah yang sakit dan juga yang terkena virus COVID-19. Hiburkanlah yang sedih dan kuatkanlah yang lemah. Berikanlah apa yang menjadi kerinduan di hati kami setiap pribadi dan keluarga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam sehat, tetap semangat dan bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.